Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, berjumpa lagi dengan saya di channel Pejuang Asam Lambung Asli. Hari ini masih bertepatan di suasana Idul Fitri, suasana Lebaran. Maka saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, semoga rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Setelah melewati rangkaian ibadah, baik itu puasa Ramadan, sholat raweh, bersedekah, bagi-bagi takjil, itu adalah hubungan baik yang dibangun kepada Allah. Dan setelah memasuki di bulan Syawal, di hari raya Idul Fitri, kita bersilaturahmi, mendatangi ke rumah sanak saudara, sahabat-sahabat, teman-teman. Itu adalah membangun hubungan baik antara manusia dengan manusia yang dinamakan hablu minan nas. Di sini saya tidak akan ceramah, tapi di sini di channel Pejuang Asam Lambung Asli tentunya tetap akan membahas seputaran sakit gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan tentang apa yang dibutuhkan oleh penderita sakit gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Nah, tentunya setelah melalui pengobatan, melalui pemeriksaan medis yang berganti-ganti dokter yang keluar masuk rumah sakit, bahkan yang mengunjungi spiritual karena beranggapan kita ini diguna-guna, kemudian sudah mengkonsumsi herbal, banyak herbal yang diinformasikan oleh teman-teman, oleh tetangga-tetangga, minum ini nanti bisa sembuh. Saya pernah hanya minum ini 3 hari sembuh, 1 minggu sembuh. Itu ternyata semuanya tidak mendapatkan perbaikan yang diharapkan. Jadi sampai berlarut-larut sakit gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ya, pada akhirnya ini berdasarkan pengalaman saya pula. Setelah menemukan channel konten YouTube yang membahas tentang seputaran sakit gangguan asam lambung, pada akhirnya yang kita butuhkan itu adalah teman yang mengerti akan keadaan kita, teman yang bisa memberikan pendapat, bisa memberikan motivasi atau jawaban-jawaban yang memberikan semangat kepada kita selaku penderita. Karena tidak mudah untuk mendapatkan teman itu. Cuma kebetulan saya pada saat sudah menemukan konten itu, saya bagi-bagikan, baik itu ke keluarga, ke saudara-saudara saya, ke teman-teman saya. Ada dua orang yang nyantol. Artinya nyantol itu bisa menangkap konten-konten itu, padahal mereka bukan penderita, tetapi bisa menangkap dan pada akhirnya bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan ketenangan kepada saya pada saat saya berkomunikasi, pada saat saya kedatangan sensasi. Ya, tepatnya satunya itu adik kelas sekolah saya waktu di Semeal, tapi ada di jauh. Jadi hanya bisa lewat kadang WA, kadang telepon, itu pun ngangkatnya itu
ya tentu punya kesibukan masing-masing ya. Itu ya agak susah, kadang pas kebetulan diangkat, nah itu saya bisa, misalnya saya ada sensasi gini, saya kok sakit gini, ada perasaan gini, nah itu dia bisa memberikan jawaban-jawaban, pendapat-pendapat yang menenangkan saya. Kalau satunya dekat, ada di Sidoarjo. Nah itulah pentingnya teman. Itu bukan penderita teman-teman, yang saya ceritakan bukan penderita, cuma ya karena teman, kemudian mereka mendengar kabar bahwa saya sakit, nah akhirnya kan berkomunikasi, kemudian bercerita, kemudian ya itu tadi saya punya inisiatif membagi-bagikan itu dengan tujuan apa ya, dengan tujuan agar bisa ikut mempelajari, konten-konten itu, sehingga ketika saya mendapatkan kebingungan itu ada yang meredam. Karena kalau sudah datang sensasi biasanya kan ya teman-teman mungkin merasakan sendirilah bagaimana bingungnya, bagaimana paniknya, bagaimana kecemasannya, itu kan luar biasa. Nah dengan dibagi-bagikan semacam itu, ketika ada orang yang bisa memahami dan secara tulus ikhlas bisa memberikan ketenangan pada kita pada saat kita ada sensasi, ya itu kan sangat perlu disyukuri. Karena ya itulah sebenarnya tahapan kesembuhan, tahapan pemulihan untuk menuju kesembuhan yang sesungguhnya itu kan ya dari hal-hal semacam itu. Mengapa begitu ya? Mungkin kita semua sudah melewati pengobatan yang cukup panjang itu tadi. Sudah bolak-balik ke rumah sakit, bolak-balik ke dokter, ke spiritual segala macam. Akan tetapi sebenarnya tidak ada perubahan yang kita rasakan di seluruh tubuh ini. Sensasi ini sangat luar biasa itu, sehingga timbulnya adalah cemas tentunya ketenangan yang kita cari. Nah ketenangan yang kita cari, kalau kita cari diri kita sendiri ya bisa, tapi sulit sekali. Menenangkan diri itu tanpa bantuan orang lain tentu sangat sulit sekali. Makanya saya bersyukur sekali, alhamdulillah sekali mendapatkan teman yang bisa menenangkan pada saat saya menceritakan tentang keluhan atau sensasi yang datang pada baik fisik ataupun pada psikis saya. Itu teman-teman mungkin sebatas cerita-cerita ya, ini tidak fokus kepada sensasi tertentu, tetapi ini cerita-cerita. Kalau berbicara sensasi tentunya secara umum, karena semua sensasi timbulnya karena ketidaktenangan pikiran kita atau kecemasan kita yang sangat tinggi. Jadi kalau di istilah sakit gangguan asam lambung ini, para mentor menyampaikannya anxiety disorder, jadi kecemasan yang berlebihan itu. Mungkin teman-teman merasakan dada panas, perut panas yang sampai nembus pinggang, lutut sakit, kaki berat, mata buram, mata blur, kepala keliengan. Nah saat saya bikin konten ini pada saat lebaran, sebenarnya ada sensasi-sensasi yang datang, dan kebetulan karena suasana lebaran untuk berkomunikasi dengan orang agak sulit, jadi saya menahan sendiri. Waduh, ada sensasi semacam ini saya tahan sendiri, dan saya sampai sempatkan membuat video ini video yang mungkin ke 11 ini, video yang saya buat ini yang ke 11 ya. Mudah-mudahan video yang saya buat ini juga nantinya bisa memotivasi, mengedukasi teman-teman, sehingga teman-teman ada perbaikan secara bertahap. Harapan saya bukan hanya teman-teman, termasuk kita semua, termasuk saya, mudah-mudahan bagi yang sensasinya masih banyak, mudah-mudahan segera berkurang satu persatu. Bagi yang masih parah-parahnya, mudah-mudahan segera ada perbaikan tahap demi tahap. Bagi yang sudah sembuh sebenarnya tapi masih ada sensasi-sensasi yang nyolek, sensasi-sensasi yang datang, mudah-mudahan bisa segera hilang total dan menuju sembuh total. Kemudian setelah sembuh total
ya ayo kita berbagi. Berbagi bukan hanya sebatas sedekah materi, tapi berbagi adalah berbagi cerita, minimal cerita semacam ini. Karena cerita tentang sakit gangguan asam lambung, anxiety psikosomatis ini ketika diceritakan kemudian didengar oleh para penderita lain, ini rasanya sangat berguna, sangat bermanfaat. Tetapi bagi bukan penderita melihat konten-konten semacam ini, opo iki, pasti kan akan gitu dan tidak akan menarik. Tapi kalau penderita kan, oh iya ini sama dengan saya, sensasinya ini kok persis dengan saya. Nah, ketika ada kesamaan itu saja, adanya kesamaan itu sudah membawa ketenangan tersendiri. Oh ternyata saya tidak sendiri, oh ternyata emang semacam itu toh namanya sakit gangguan asam lambung itu. Nah apalagi kesamaan itu begini teman-teman, sudah banyak ratusan ribuan bahkan mungkin jutaan mereka penderita pada akhirnya kan sembuh, walaupun waktunya itu ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang sangat panjang. Kalau pendek-pendeknya kan nggak hitungan hanya hari atau minggu, tentu ya berbulan-bulan. Itu pendeknya orang yang terkena sakit gangguan asam lambung, anxiety psikosomatis itu. Karena kita bukan hanya terkena atau terserang fisik, tapi psikis kita. Kalau fisik mungkin seperti saya ini kan makan yang dikatakan pantangan itu, saya rasa semuanya sudah terlatih lah. Baik itu pedas, baik itu asam, walaupun itu tidak berlebihan saya mengkonsumsinya, tetapi kan sudah saya lakukan. Kopi, walaupun saya tidak setiap hari atau setiap minggu, tapi ketika saya coba minum kopi juga tidak ada sensasi atau tidak ada efek, tapi tetap saya menjaganya. Nah itu yang saya katakan fisik. Ketika kita makan makanan pantangan itu sudah tidak menimbulkan sensasi, berarti ketika ada sensasi-sensasi yang hadir itu kan pada akhirnya kan karena psikis kita, mental kita ternyata belum pulih sepenuhnya. Mengapa begitu? Ya jujur saja teman-teman, di beberapa minggu bulan terakhir ini saya memang ada sensasi, jujur aja. Yang dulu itu kelingan itu di awal, ketika proses pengobatan penyembuhan itu kelingan tidak ada. Justru di akhir-akhir ini loh kok muncul lagi lah. Saya ingat-ingat itu saya di beberapa minggu, beberapa bulan terakhir itu terus ada berita-berita yang tidak mengenakan, baik itu dari saudara saya sendiri, teman dekat saya, ya kaitannya berita yang tidak mengenakan tuh mereka-mereka ada yang sakit sampai akhirnya begini-begini itu. Ini luar biasa. Pada akhirnya kan bukan hanya saya sekedar dengar, tetapi saya juga ikut terlibat langsung. Nah ternyata itu membekas di pikiran saya. Pikiran saya mulai berpikir yang aneh-aneh lagi. Nah terbawalah sampai di situ. Pada akhirnya ya saat saya bikin konten ini, loh kok begini ya. Tetapi ya mudah-mudahan nanti ini juga semua segera berlalu, sensasi yang ada kelingan itu. Padahal mungkin teman-teman melihatlah, kita ini kan sehat. Saya sudah bisa berkendara puluhan bahkan ratusan kilo, tapi ya ini berarti kan perasaan kita ya teman-teman. Nah ini saya ingatkan teman-teman, ketika fisik saya rasa sudah sehat, tidak ada sensasi karena makanan pantangan, tapi karena mental, psikis kita itu masih belum sepenuhnya pulih. Mendengar berita ini itu akhirnya terakumulasi sehingga ternyata pikiran kita itu kelana kembali. Nah itu dapat memicu namanya ini stres bukan stres gila, tapi akumulasi pikiran yang banyak itu tadi akan buat kita ini
berat, kepala menjadi agak berat kembali, badan ini rasanya agak kurang seimbang lagi. Ini yang saya rasakan. Tapi ya mudah-mudahan ini segera berlalu dan apa itu, untuk menangkisnya para mentor ya sudahlah, dibuat bahagia, mencari kesenangan, mencari kebahagiaan ini. Ya ini untuk mengimbangi agar sensasi yang hadir ini nanti juga kita imbangi sehingga sensasi ini bisa kita usir dengan kebahagiaan, kesenangan yang kita dapatkan. Itu teman-teman. Barangkali itu video yang harus saya sampaikan untuk sementara. Nanti bertemu di video-video saya berikutnya. Ini tadi tidak secara spesifik, ini tadi karena bertepatan di suasana lebaran, saya bermaksud di samping kita silaturahmi, saling bermaafan melalui video ini, juga sedikit saya selipkan cerita-cerita tentang sakit gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis yang pernah saya lalui, walaupun tidak secara menyeluruh. Mungkin itu teman-teman, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin mudah-mudahan pula ada manfaatnya video yang saya sampaikan ini. Saya akhiri sampai di sini video saya untuk sementara. Sekali lagi saya mohon maaf apabila mungkin penyampaian saya ini kurang mengena. Jadi saya mohon maaf. Jadi saya akhiri ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya.